Halo Sobat Update Pertahanan, berbicara tentang kapal pesiar. Kapal pesiar memiliki ukuran yang sangat besar. Di dalam kapal pesiar terdapat banyak sekali fasilitas, bukan hanya kamar-kamar untuk tidur tapi juga banyak fasilitas hiburan, restoran, bar, kolam renang, bahkan waterboom dan masih banyak lagi. Tak heran kapal pesiar dijuluki kota terapung berjalan dengan begitu banyak fasilitas di dalamnya, maka tak heran semua kapal pesiar memiliki ukuran yang sangat besar. Meski begitu bukan berarti kapal pesiar akan biasa saja menghadapi ombak besar. Lalu seperti apa ketika kapal pesiar dihantam ombak besar sehingga berujung seperti ini? Tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita bahas lebih lanjut. Sí, pues mira la tormenta. Badai di lepas pantai Charleston, Carolina Selatan, menghantam kapal pesiar Karnaval selama berjam-jam pada Jumat malam sebelum berlabuh, membuat penumpang ketakutan. Penumpang di kapal Carnival Sunshine menggambarkan pecahan kaca, air mengalir ke kamar dan lorong, kapal terombang-ambing, dan kurangnya komunikasi dari staf kapal pesiar. Beberapa penumpang dan awak membutuhkan bantuan kecil dari staf medis, kata juru bicara kapal pesiar Karnaval kepada CBS News. Para tamu di atas kapal selamat, tambah juru bicara itu. Carnival Sunshine, yang berangkat dari Bahama ke Carolina Selatan, tiba di Charleston terlambat dari jadwal, menurut juru bicara itu. Beberapa kabin kru perlu dihentikan sementara karena kerusakan air. Pelayaran kapal berikutnya, yang telah dimulai, juga ditunda. National Hurricane Center pada hari Jumat memperingatkan daerah non-tropis dengan tekanan rendah di lepas pantai Florida yang akan bergerak ke utara dan ke pedalaman melewati Carolina selama akhir pekan. Peramal cuaca mengatakan akan ada angin kencang, ombak berbahaya, dan kondisi arus sobek di sepanjang bagian pantai tenggara Amerika Serikat hingga Minggu. Penumpang Sharon Tutrone, seorang profesor di Coastal Carolina University, mentweet pada hari Jumat bahwa kapal itu bergoyang. Dia mengatakan bahwa satu-satunya saat penumpang mendengar kabar dari kapten adalah pada sore hari, ketika dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki awak yang berpengalaman dan akan melakukan apa saja untuk meminimalkan ketidaknyamanan saat kapal menghadapi badai. Mereka mengatakan itu akan menjadi lebih buruk saat kita semakin dekat dengan badai, cuitnya. Dia mentweet lagi pada Sabtu sore, menggambarkan 14 jam angin kencang, hujan, dan ombak besar. Kami dikelilingi oleh petir dan kapal itu dihantam gelombang besar dan terdengar seperti terbelah dua, cuit Tutrone. Beberapa penumpang, termasuk Brenda Godwin Sherbert, memposting di media sosial tentang pecahan kaca di kapal. Mereka juga menulis tentang air yang masuk melalui pintu balkon. Kami mengalami gelombang setinggi 40 kaki menghantam sisi kapal kami hampir jatuh dari tempat tidur. Benda-benda berhamburan di sekitar kami dan karpet di sisi tempat tidur saya basah kuyup karena air masuk melalui pintu balkon kami, tulis Godwin Sherbert. Penumpang Reid Overcast, yang berada di kapal pesiar bersama istrinya, mengatakan televisi di kapal menayangkan pesan selama badai pengumuman alamat publik harap siaga. Dia mengatakan ketika angin mencapai antara 70-90 mph dan kapal miring ke kiri, dia benar-benar mengkhawatirkan nyawanya. Saya sendiri berada dalam layanan darurat dan pensiun. Saya tahu tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan kami dengan kecepatan angin lebih dari 40 knot, kata Overcast.
Perjalanan itu menandai pelayaran ke-7 Overcast. Dia mengatakan dia tidak akan membiarkan pengalaman menakutkan menghentikannya dari melakukan lebih banyak pelayaran di masa depan. Itu hanya salah satu pengalaman sial yang terjadi sesekali, katanya.